Hidup berisikan tentang kejadian-kejadian yang manusia alami dari hari ke hari. Dalam kejadian itu terdapat berbagai macam hal yang manusia temui, mulai dari kejadian yang membuat manusia bahagia, membuat manusia senang, bahkan ada kejadian yang membuat manusia menjadi sedih dan juga kecewa. Hal tersebut memang sudah kodrat dalam hidup manusia, tidak bisa dihindari dari kejadian demi kejadian. Manusia hanya bisa menyiapkan dengan ilmu supaya tidak lupa akan dirinya sebagai manusia. Seorang manusia yang selalu mengintrospeksi dirinya dari setiap kejadian yang dia alami akan selalu memaknai hidupnya dengan baik. Dia dipenuhi dengan rasa bahagia. Dia fokus pada dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Selain itu, dengan selalu mengintrospeksi diri, manusia akan sadar bahwa apa yang dia alami adalah sebuah kelucuan yang dia lakukan sendiri, sehingga dirinya akan menemukan arti kebahagiaan. Jika manusia seperti ini, maka dia akan terbebas dari penyakit stres ataupun depresi. Hidupnya selalu dipenuhi dengan keceriaan dan juga senyuman. Diceritakan juga dalam hadis Tirmizi bahwasannya Rasulullah SAW adalah manusia yang selalu menampilkan wajah berseri dengan senyumannya. Dia selalu terlihat ceria dan bahagia, bahkan pernah Rasulullah tertawa sampai gigi gerahamnya terlihat oleh para sahabatnya. Itu menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang indah, agama yang penuh dengan kasih sayang dan juga kelembutan. Dalam hadis juga diriwayatkan oleh At-Tirmizi, baginda Rasul pernah berkata, "Sesungguhnya kalian tidak akan bisa menarik hati manusia dengan harta, maka tariklah hati mereka dengan wajah berseri dan juga akhlak mulia." Artinya, jika kita melihat sifat Rasulullah dalam kehidupan sehari-harinya, Rasulullah adalah manusia yang selalu ceria dan juga suka bercanda bersama para sahabatnya. Karena dengan hidup yang penuh dengan keceriaan dan juga kebahagiaan, membuat pikiran manusia menjadi lebih terbuka, sehingga manusia mampu memaknai kejadian demi kejadian dengan tenang. Banyak para sufi dengan keluasan ilmunya yang sangat dalam dan luas menampilkan wajah Islam dengan tampilan yang penuh dengan keceriaan dan juga kelucuan, seperti Sunan Kalijaga yang berdakwah dengan media wayang yang banyak dagelannya. Perlu diingat juga bahwa dalam Al-Quran pun telah memberikan informasi hidup ini adalah sebuah permainan dan juga senda gurau, artinya akan memberikan dampak kebahagiaan bagi manusia. Maka sebagaimana manusia, gunakanlah akal sehatnya agar selalu menang dalam permainan. Karena hidup itu bukan hanya berisikan hal-hal yang serius saja, kita harus ada waktu di mana bisa bercanda dan juga bersenda gurau. Itu supaya hidup kita tidak merasa bosan dan menjalani hidup tidak monoton. Untuk itu, Rasulullah mengajarkan kepada umatnya bahwa setiap waktu itu sesuai dengan pada tempatnya. Ada tempat untuk keluarga, saudara, sahabat. Ada tempat ketika kita harus serius bahkan bercanda. Itu harus dilakukan dengan sebijak mungkin. Seorang muslim bukan berarti dia yang selalu ruku dan sujud saja, dan juga bukan hanya untuk bermain-main saja. Manusia itu terdapat 3 unsur di dalamnya, yaitu akal, jasad, dan juga ruh. Ketiga ini harus tercukupi segala kebutuhannya. Kebutuhan akal yaitu membaca, tadabbur, dan menganalisa. Kebutuhan jasad yaitu makan, minum, dan juga istirahat. Kebutuhan ruh yaitu melakukan amal soleh. Disinilah sangat penting arti keberimbangan dalam menjalani kehidupan. Kita semua ini sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu 24 jam. Namun yang membedakan hanyalah hasilnya.
itu semua bagaimana cara kita memanfaatkan waktu dengan sebijak mungkin. Banyak kisah-kisah tentang Rasulullah yang diceritakan oleh para sahabatnya, bahwa Rasulullah adalah orang yang berwajah cerah, tersenyum, dan juga sering bersenda gurau. Rasulullah itu ketika sedang sendirian, beliau melaksanakan sholat dengan khusyuk dan menangis. Dia tidak memperdulikan siapapun karena dia sedang berada di sisi Allah. Sedangkan jika beliau sedang bersama para sahabatnya, dia tidak kaku dan tidak menutup diri. Beliau begitu santai, terlihat gembira dan juga bahagia. Diceritakan bahwa Rasulullah yang sedang berada di rumah Aisyah, salah seorang istri beliau mengirimkan satu piring makanan untuknya. Lalu Aisyah menolak serta membuangnya. Di situ Rasulullah mengumpulkan makanan tersebut sambil berkata kepada Aisyah, "Ibumu sedang cemburu." Selain itu ada juga cerita dari Anas bahwa seorang laki-laki pernah bertemu dengan Rasulullah. Dia bernama Zahin bin Hiram. Suatu ketika Rasulullah datang kepadanya, dan ketika itu dia sedang menjual barang-barang dagangannya. Di situ Rasulullah memeluknya dari belakang tanpa diketahui Zahir bin Hisham itu. Ketika Zahir bin Hisham itu melihat Rasulullah, dia tertawa dan tersenyum melihatnya. Dalam Sahih Bukhari juga, salah seorang sahabatnya pernah berkata bahwa dia sedang celaka karena telah berhubungan intim dengan istrinya di siang hari ketika bulan Ramadan. Lalu dia meminta solusi kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah menyuruh untuk membebaskan hamba sahaya. Laki-laki itu berkata bahwa dia tidak memiliki hamba sahaya. Lalu Rasul menyuruh untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dia pun juga tidak mampu untuk melakukannya. Lalu Rasul menyuruh untuk memberi makan 60 orang miskin. Lalu laki-laki itu berkata bahwa akulah yang paling miskin di tempat tinggalku. Lalu Rasul membawakan satu karung kurma dan memberikan kepada dia. Dan melihat ucapan dari laki-laki itu, Rasul tertawa sambil memberikan kurma itu sembari berkata, "Ambillah dan makan untuk kalian." Begitulah akhlak seorang Rasulullah. Bahkan Rasul pun juga tetap tersenyum kepada orang-orang yang telah menyakiti dirinya agar hatinya tetap baik. Rasul tidak pernah marah karena dirinya, akan tetapi dia marah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu peristiwa pernah terjadi juga kepada Rasulullah ketika Rasul sedang berjalan menggunakan selendang yang tepinya itu agak kasar. Tiba-tiba ada seorang Arab Badui menarik selendang beliau dengan keras sambil berkata, "Wahai Muhammad, berikanlah harta dari Allah yang ada padamu." Di situ Muhammad melihat sambil tersenyum dan memberikan suatu pemberian kepadanya. Para sahabat Rasul pun sebagai contoh muslim yang seimbang antara kebutuhan ruh dan juga jasad, menggunakan keduanya sebagai keseimbangan dalam diri dengan mengikuti pribadi Rasulullah SAW, mengambil inspirasi dari sejarah dan akhlak Rasulullah dalam hal gurauan dan juga hiburan sesuai dengan kadarnya. Karena jika gurauan itu berlebihan akan menodai jiwa manusia dan menyakiti hati seseorang. Berikut ini beberapa kutipan dari para sahabat yang menjadi bukti bahwa agama Islam adalah agama yang penuh dengan keceriaan. Dari Ali pernah berkata, "Hiburlah hati, berilah ia petikan-petikan hikmah, karena hati juga merasakan jemu sebagaimana badan yang merasakan bosan. Boleh bercanda jika itu bisa mengeluarkan seseorang dari batasan bermuka masam." Dari Abdullah bin Mas'ud juga berkata, "Tenangkanlah hati, karena jika hati itu dipaksa maka ia akan menjadi buta." Dari Umar bin Khattab juga berkata, "Aku lebih menyukai jika seseorang itu seperti anak-anak di tengah keluarganya. Akan tetapi jika ia dibutuhkan maka ia adalah sebagai seorang laki-laki yang dewasa." Dari Abu Darda juga berkata,
Aku biarkan jiwaku pada sesuatu yang batil, akan tetapi tidak haram. Maka itu menjadikan aku lebih kuat untuk melakukan sesuatu.